Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa Bali mulai 7 September hingga 13 September 2021. Keputusan ini diambil pemerintah melalui evaluasi selama sepekan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan situasi pandemi COVID-19 di wilayah Jawa Bali terus mengalami perbaikan, ditandai dengan semakin berkurangnya jumlah wilayah yang berada pada level 4 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sementara itu, jumlah daerah yang berada di level 2 juga mengalami peningkatan signifikan, yaitu dari 27 kabupaten atau kota menjadi 43 daerah. Untuk wilayah aglomerasi daerah istimewa Yogyakarta mengalami penurunan dari level 4 menjadi level 3, sementara wilayah Bali masih berada pada level 4. Luhut menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah Bali untuk meningkatkan upaya bersama dalam mengendalikan COVID-19 di wilayah tersebut. Pada kesempatan tersebut, Menko Marves juga memaparkan mengenai sejumlah indikator penanganan COVID-19 yang terus mengalami perbaikan, mulai dari tingkat kasus konfirmasi, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit, serta tingkat kematian. Hal tersebut merupakan hasil kerja keras dari semua pihak dan patut disyukuri. Seiring dengan kondisi situasi pandemi yang semakin baik tersebut, serta implementasi protokol kesehatan dengan dukungan aplikasi Peduli Lindungi yang terus berjalan, maka ada beberapa penyesuaian. Waktu makan di tempat atau dine-in di dalam mal menjadi 60 menit dengan kapasitas 50%. Akan dilakukan uji coba pembukaan 20 tempat wisata di kota yang menerapkan PPKM level 3, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan implementasi platform Peduli Lindungi. Kabupaten atau kota dengan level 2 juga akan diwajibkan untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada tempat-tempat wisata yang sudah diperbolehkan buka. Akan dilanjutkan uji coba protokol kesehatan dengan dukungan aplikasi Peduli Lindungi untuk mal dan pusat perbelanjaan di Bali dengan sejumlah batasan tertentu. Luhut kembali menekankan agar semua pihak tidak lengah dalam menghadapi pandemi serta tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan memaksimalkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Yang pertama, situasi perkembangan COVID-19 di Jawa Bali terus mengalami perbaikan yang cukup berarti. Hal ini ditandai semakin sedikitnya kota kabupaten berada di level 4, di mana pertanggal 5 September 2021 hanya 11 kota kabupaten di Jawa Bali yang ada pada level 4, dari sebelumnya berjumlah 25 kota kabupaten. Peningkatan yang signifikan ini terjadi pada level 2, di mana jumlah kota kabupaten meningkat dari sebelumnya 27 menjadi 43 kabupaten kota dari wilayah aglomerasi. Juga daerah istimewa Yogyakarta berhasil turun ke level 3. Sementara Bali kami perkirakan butuh waktu 1 minggu lagi untuk turun ke level 3 dari level 4 akibat perawatan pasien di rumah sakit yang masih tinggi. Dan saya sudah komunikasikan juga kepada Gubernur Bali tadi malam untuk kita rame-rame mengatasi masalah ini. Secara keseluruhan, indikator transmisi penyakit yang terdiri dari penambahan kasus konfirmasi, jumlah perawatan pasien yang ada di rumah sakit, dan jumlah kematian terus mengalami perbaikan. Semua ini tentunya adalah sesuatu yang patut kita syukuri yang merupakan buah dari kerja keras kita semua. Apa yang dicapai kita bersama hari ini tentunya bukanlah bentuk euforia yang harus dirayakan. Kelengahan sekecil apapun yang kita lakukan, ujungnya akan terjadi peningkatan kasus dalam beberapa minggu ke depan. Ini adalah sesuatu yang harus kita hindari. Seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu di restoran kafe di wilayah Jakarta yang tidak patuh pada protokol kesehatan. Hingga pada akhirnya harus dilakukan tindakan penutupan selama 3 hari ke depan. Kami juga masih melihat banyaknya restoran kafe yang masih belum menerapkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Padahal ini semua adalah untuk keamanan kita bersama. Bapak Presiden dalam rapat kabinet terbatas tadi siang menekankan bahwa COVID-19 tidak akan hilang dalam waktu yang singkat, dan kita perlu menyiapkan diri untuk hidup bersama COVID-19, karena COVID-19 ini akan berubah dari pandemik ke endemik. 3 strategi pengendalian pandemi kita akan menjadi kunci utama dari transisi kehidupan kita ketika COVID-19 ini menjadi epidemi dari pandemi. 3 strategi tersebut adalah peningkatan coverage vaksinasi yang cepat dan seluruh masyarakat Indonesia, serta testing, tracing, treatment yang baik, dan kepatuhan prokes 3M yang tinggi.
di mana sistem peduli lindungi yang kita gunakan saat ini akan menjadi integrator utama dari 3 strategi tersebut, sehingga bisa meminimalkan penularan COVID-19 ketika kita membuka kembali aktivitas masyarakat secara bertahap. Oleh karena itu, pemerintah tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada seluruh komponen masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sesuai dengan instruksi dari pemerintah. Dalam 1 minggu terakhir, kami menemukan banyak pelanggaran seperti yang muncul di media dalam beberapa hari ini. Pemerintah akan mengambil langkah persuasif dalam penegakan aturan-aturan ini sebelum mengambil langkah tegas jika upaya persuasif diabaikan. Terkait keamanan data di dalam Peduli Lindungi, pemerintah menjamin keamanan data tersebut, dan saat ini penyimpanan data dilakukan oleh Kementerian Komunikasi Informasi dengan penanganan keamanan data dibantu oleh Badan Cyber Nasional, Badan Cyber Negara. Pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah perbaikan agar kelancaran penggunaan Peduli Lindungi semakin baik. Seiring dengan kondisi situasi COVID-19 yang makin baik, serta implementasi protokol kesehatan dan penggunaan Peduli Lindungi yang terus berjalan, ada beberapa penyesuaian aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan dalam periode 7-13 September ini. Yang pertama, penyesuaian waktu makan atau dine-in dalam mal menjadi 60 menit dengan kapasitas 50%. Akan dilakukan uji coba pembukaan 20 tempat wisata di kota dengan level 3, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan implementasi platform Peduli Lindungi. Serta kabupaten kota level 2 juga akan diwajibkan menggunakan Peduli Lindungi pada tempat-tempat wisata yang sudah diperbolehkan buka. Kami akan melakukan uji coba protokol kesehatan dan Peduli Lindungi untuk mal dan pusat perbelanjaan di Bali dengan batasan-batasan tertentu. Pandemi telah mengajar kepada kita semuanya untuk mencari titik keseimbangan antara gas dan rem, seperti yang selalu disampaikan oleh Presiden. Keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian harus disikapi secara teliti dan hati-hati. Dalam mengambil keputusan, pemerintah harus terus merujuk kepada data, serta kepada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Eksekusinya juga dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Dan tidak ada yang kita kerjakan tidak terpadu. Ini saya mohon para pemirsa, rakyat Indonesia juga paham bahwa Presiden ingin jangan naik lagi COVID ini. Di akhir kata, saya juga tentu tidak bosan mengajak agar kita semua menjadikan doa sekaligus berupaya untuk tidak lengah dalam penerapan protokol kesehatan. Dan selanjutnya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan meridai, serta memberikan kemudahan kita semua, agar kita semua dapat keluar dari pandemi COVID-19 ini. Dan kita jangan pernah jumawa bahwa kita seolah-olah sudah selesai mengatasi ini. Perjalanan masih panjang. Kita harus bisa melalui rintangan-rintangan ini bila kita semua disiplin. Disiplin penerapan protokol kesehatan, peningkatan cakupan vaksinasi yang cepat untuk seluruh masyarakat Indonesia, serta upaya 3T yang baik merupakan 3 strategi pemerintah dalam menghadapi COVID-19. Menko Perekonomian Airlangga menyebutkan bahwa vaksinasi sudah dilakukan terhadap 106 juta penduduk dan diyakini bahwa diperlukan percepatan vaksinasi supaya jumlah penambahan kasus tidak kembali meningkat tajam. Tim Eljan Media melaporkan.